Semangat pagi teman-teman ya, selamat bertemu kembali di bagian ke-16 ya. Saya akan coba melanjutkan dari bab 4 ya, bahwa bab 4 itu kan hasil penelitian dan pembahasan. Nah, sebelum pembahasan di bagian ke-15 sudah saya sampaikan tentang uji hipotesisnya. Nah, kemudian setelah dari hasil hipotesis itu semuanya HA diterima, artinya H0-nya ditolak, yang berarti memang dugaan sementara kita selaku peneliti di bab 2, hipotesis penelitiannya itu semuanya H0-nya ditolak, artinya bahwa dugaan itu benar. Oleh karena itu, baru kita selanjutnya akan melakukan pembahasan ya. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Mari kita mulai untuk melakukan pembahasan. Nah, pembahasan itu harus sesuai dengan apa yang ada atau yang dihasilkan dari hasil analisis. Kemudian hasil analisis mengacunya pada rumusan masalah. Nah, jadi tidak ada benang yang terputus ya, rumusan masalah, kemudian nanti hipotesis penelitiannya di bab 2 adalah dasarnya dari rumusan masalah verifikatif. Nah, kemudian di pembahasan ini kita lengkap akan membahas tentang hasil penelitian deskriptif maupun verifikatifnya. Nah, deskriptifnya ya 3 variabel ya, baik variabel bebasnya maupun variabel terikatnya, yaitu saya contohkan budaya kerjasama tim adalah variabel independennya dan kinerja adalah variabel dependennya. Kemudian pembahasan verifikatifnya nanti adalah tentang hasil analisis jalur parsialnya maupun simultan. Begitu ya pembahasannya. Nah, ya ini pengertian seperti itu, tapi intinya bahwa pembahasan hasil penelitian itu adalah merupakan bahasan terhadap temuan yang telah kita peroleh dari penelitian. Nah, aspek-aspek pembahasan teman-teman, jadi ada 3 aspek yang tidak boleh kita abaikan, artinya kita harus mengacu pada teoritis ya, supaya kita tidak ngarang-ngarang, supaya tidak hanya kira-kira. Jadi kita dasarnya juga harus berdasarkan pendapat pakar atau secara teori. Kemudian bisa juga kita kaitkan dengan kajian empiris. Kalau ya berarti kita dari penelitian terdahulu, misalnya seperti itu. Kemudian implikasi hasil adalah ya tentu hasil analisis kita. Jadi 3 hal itu penting untuk kita melakukan pembahasan, argumentasinya minimal ada 3 aspek itu yang harus kita penuhi. Baik, kita mulai pembahasan deskriptifnya. Nah, di pembahasan deskriptif maupun verifikatif, saya tidak akan membahas dari 3 variabel, saya contohkan satu-satu saja. Karena apa ya? Keterbatasan waktu ya, supaya teman-teman juga yang penting nanti variabel yang lain kira-kira seperti itu. Nah, pembahasan deskriptif ya kita dasarnya adalah interpretasi. Kemudian amati apa indikator-indikator yang lemah, kemudian bahas dengan dasar teoritisnya, itu kuncinya ya. Kunci kita melakukan pembahasan ya, baik deskriptif maupun verifikatif. Nah, saya contohkan di sini yang akan kita bahas hanya budaya kerja. Nanti hasil-hasil yang lain kan tentu teman-teman sesuai dengan hasil interpretasinya seperti apa, itulah yang akan kita bahas. Nah, contoh interpretasi hasil penelitian dari satu indikator budaya kerja umpamanya ya. Dari contoh misalnya ternyata
ada dari hasil analisis itu dari 366 pendapat-pendapat ya terdapat responden yang menjawab katakanlah sangat tidak baik, berarti 2% umpamanya. Nah, itu berarti nanti yang akan kita komentari terutama adalah yang paling rendah, artinya yang paling kurang baik gitu. Nanti akan kita komentari dari hasil interpretasi di hasil analisis. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pembahasannya? Ya, interpretasinya contohnya misalnya interpretasi hasil analisis indikator budaya kerja, misalnya terdapat 2 responden yang menyatakan sangat tidak baik. Nah, itu kan tadi aspek hasil. Kemudian aspek teoritisnya, ya kita harus mengutip teori. Nah, misalnya pendapat oleh Rabidu, umpamanya 2005, bahwa motivasi berprestasi merupakan dorongan untuk keunggulan dibanding dengan standar maupun orang lain. Jadi bagian dimensi ini, misalnya budaya kerja itu kan salah satu dimensinya motivasi berprestasi. Nah, kita kutip dari teori itu, kemudian dari yang lain, ya, misalnya mengutip juga bahwa Lee ini mengatakan bahwa individu yang sehat mempunyai percaya diri yang rendah. Ini bagian-bagian dari dimensi budaya kerja. Jadi kita punya semangat kerja yang tinggi, kemudian mempunyai percaya diri. Nah, itu adalah bagian-bagian dimensi atau indikator dari budaya kerja. Nah, tentu akhirnya kita, ya ini satu kurang ya, kan mungkin slide-nya terlalu banyak. Hasil penelitian. Jadi dari 3 aspek tadi, hasil analisis, kajian teoritisnya, kajian empiris. Nah, di sini tidak ada kajian empiris. Teman-teman bisa tambahkan, karena kalau saya buat 3, slide-nya penuh ya. 2 saja. Nah, kemudian nah, berdasarkan 2 kajian teoritis tadi, maka dapat disimpulkan atau bahwa motivasi berprestasi dan peningkatan kerja itu perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan. Nah, itu ini salah satu contoh kita melakukan pembahasan. Jadi intinya sekali lagi pembahasan itu dasarnya adalah interpretasi dari hasil analisis baik deskriptif maupun verifikatif. Nah, di sini ada panah, begitu juga variabel lain. Artinya saya tidak akan membahas tadi kerja sama tim, kemudian kinerja. Jadi nanti teman-teman membahasnya kalau misalnya ada 3 variabel ya 3 bahasan ya. Deskriptifnya, verifikatifnya juga bahkan kalau analisis jalur menjadi 4 bahasan. Dari 3 variabel menjadi bisa 4 bahasan dan lain sebagainya. Itu tadi analisis deskriptif. Nah, kemudian berikutnya analisis verifikatifnya. Jadi sama analisis verifikatifnya adalah berisi analisis jalur hubungan 1, jalur parsialnya pengaruh 2. Jadi jalur parsialnya itu 3, hubungan, pengaruh 2, kemudian simultan. Jadi ada 4 jalur ya, ada 4 ya jalur yang perlu dianalisis. Dasarnya sama, adalah kita menggunakan interpretasi, kemudian seberapa besar tingkat hubungan maupun pengaruh dari jalur parsial maupun simultan, kemudian kita bahas dengan dasar teoritis, empiris maupun hasil ya. Itu. Nah, contoh yang saya contohkan juga hanya budaya kerja. Jadi tim kerjasama tim dan kinerja nanti silakan teman-teman membuat sendiri umpamanya. Jadi kita hanya mencontohkan pembahasan 1 variabel. Walaupun tadi saya contohkan penelitian kita misalnya 3 variabel untuk mempersingkat waktu. Nah, bagaimana interpretasi dari hasil analisis verifikatif? Contoh misalnya analisis parsial, hubungan parsial antara budaya kerja dengan kerjasama tim. Nah, misalnya katakanlah hasilnya
tingkat hubungannya itu adalah 0,0728. Maka nanti bisa dari ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata hasil korelasi antara X1 dengan X2 menghasilkan 0,078 ya. Nah, ini ada tingkat kriteria mana? Nah, di sini. Jadi tingkat hubungan atau interval korelasi itu dengan kriterianya seperti apa? Nah, tadi di slide di atas bahwa ternyata hasilnya itu 0,7 sekian itu ada di antara interval 0,60 sampai dengan 0,799. Berarti masuk pada kriteria atau tingkat hubungan yang kuat. Nah, seperti itu ya, nanti hasil interpretasinya seperti ini. Nah, kemudian kita simpulkan, kita buat narasi seperti ini ya, sahabat saya semua. Intinya bahwa kita melakukan pembahasan dasarnya tadi 3 aspek, jangan lupa. 1, hasil kajian teoritisnya, hasil analisisnya seperti apa, kajian teorisnya seperti apa, ditambah kajian empiris ya. Berarti hasil yang kita analisis ditambah atau diperkuat dengan teori, diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu atau data empiris, baru nanti kita simpulkan. Itu kira-kira seperti itu membuat pembahasan. Tulisan merah begitu juga variabel lain. Maksudnya adalah saya tidak membahas pembahasan variabel ya sesuai dengan yang saya tentukan. Jadi satu variabel kira-kira seperti itu, nanti variabel X2-nya juga begitu, variabel Y-nya juga seperti itu. Ya. Itu teman-teman tentang pembahasan. Mudah-mudahan ya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menyusun, mahasiswa terutama yang sedang menyusun karya ilmiah. Apabila ada hal-hal yang mungkin tidak paham, bisa kita berkonsultasi ya dengan nomor HP saya seperti itu, atau ya Anda lebih banyak belajar dengan di buku metodologi. Jadi materi-materi saya ini hanya semata-mata membantu ya secara praktis ya. Secara praktis, metode praktis bagaimana kita menyusun karya ilmiah. Sekali lagi semangat pagi, sampai ketemu pada bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.